Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita bahas panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka. Dalam proses pembelajaran, seyogyanya peserta didik yang menjadi fokus. Usaha untuk memahami peserta didik menjadikan mereka pembelajar yang aktif akan memudahkan usaha untuk mengaktualisasikan tujuan pendidikan, yaitu berkembangnya karakter dan kompetensi peserta didik. Pendidik berperan memfasilitasi proses mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk itu penting bagi pendidik untuk memiliki kemampuan merancang pembelajaran agar mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didiknya. Ketika peserta didik menjadi seorang pelajar yang merdeka, interaksi pendidik dan peserta didik akan berubah. Peserta didik akan memiliki peluang untuk melakukan inisiatif, mempunyai suara dan kepemilikan pada proses pembelajaran, serta memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik baik bagi dirinya sendiri, peserta didik lain, ataupun kepada pendidik. Proses merancang pembelajaran merupakan proses yang sangat penting dan berdampak pada keberhasilan pembelajaran. Oleh sebab itu, buku panduan ini nanti disusun untuk Bapak dan Ibu. Sasaran penggunanya adalah pendidik. Kemudian isi dari buku panduan mencakup penjelasan mengenai komponen-komponen, prinsip pembelajaran dan asesmen, tahapan, kriteria output setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen, strategi, serta contoh-contoh pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran paradigma baru. Jadi silahkan download Bapak dan Ibu, ya. Bapak dan Ibu semuanya harus punya perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Ada beberapa langkah dalam kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru, yaitu yang pertama dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler, itu langkah yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Kemudian mengembangkan modul. Langkah yang keempat adalah penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. 5 adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. 6 pelaporan hasil belajar. 7 adalah evaluasi pembelajaran dan asesmen. Nah, kita bahas satu persatu. Dalam upaya menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran, ya kita harus tahu dulu capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan, baik usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, capaian pembelajaran ini sudah ditentukan ya oleh pemerintah. Jadi kita tinggal mendownload saja. Di video sebelumnya sudah ada Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu tinggal mendownload saja dengan judul capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, di sini ada beberapa tahap perkembangan peserta didik ya. Pemetaannya adalah berdasarkan fase usia, fase pondasi prasekolah taman kanak-kanak, fase A untuk kelas 1 dan 2 sekolah dasar, kemudian fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C adalah 5 dan 6 sekolah dasar, fase D kelas 7 sampai 9 SMP ataupun MTS, fase E adalah kelas 10 SMA atau MA, sedangkan fase F adalah untuk kelas 11 dan 12, baik SMA, SMK ataupun MA. Nah, prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran berdasarkan fase itu yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran atau TP dan menyusunnya dalam alur pembelajaran untuk mencapai kompetensi pada fase tersebut. Langkah kedua adalah menganalisis elemen capaian pembelajaran untuk mengidentifikasi kompetensi pada akhir fase. Kemudian langkah yang ketiga adalah tim pendidik berkolaborasi
menganalisis naskah capaian pembelajaran atau CP mata pelajaran yang menjadi fokusnya. Kemudian langkah yang kedua dalam perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Nah, seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, pelaksanaan asesmen diagnostik itu tujuannya adalah mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Nah, nanti hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, ini adalah yang masih asing ya kita laksanakan. Nah, cara mudah untuk melakukan asesmen diagnostik kalau saya pribadi ini adalah dengan menggunakan angket di dalam Google Form. Kita bisa menentukan ya sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa menggiring dan memetakan siswa. Nah, apa yang ingin kita petakan tentu saja nanti kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Misalnya kita ingin mengidentifikasi kompetensi, kekuatan mereka, kelemahan mereka. Mungkin bisa jadi gaya belajar mereka, mungkin kelemahan kendala mereka dalam belajar itu apa. Nah, itu bisa kita sesuaikan sehingga kita memiliki peta awal Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan nanti antara pembelajaran yang akan kita laksanakan dengan apa yang peserta didik butuhkan. Kemudian dalam kondisi tertentu informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat belajar peserta didik itu juga bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Nah, ini harus mulai kita laksanakan Bapak dan Ibu kita sebelum melakukan proses pembelajaran agar capaian pembelajaran ini berlangsung sempurna. Nanti kita laksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Kita petakan siswa kita sehingga dalam pembelajaran kita memang melaksanakan pola pendidikan pembelajaran berdiferensiasi ya. Sudah kita sesuaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini ya, dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik, langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menganalisis laporan hasil belajar rapot peserta didik tahun sebelumnya. Itu juga bisa kita gunakan. Kemudian mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun instrumen asesmen ya. Ini yang saya maksudkan tadi. Kita bisa menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen asesmen yang dapat digunakan misalnya ya, bisa dengan cara tes tertulis, lisan dan atau keterampilan ya, produk atau praktek observasi. Kemudian langkah yang keempat adalah bila diperlukan menggali informasi peserta didik ya dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar. Ya, kita jangan sampai kita memberi tugas sesuatu padahal prasarana mereka kurang atau sebagian saja yang memiliki sarana dan prasarananya sedangkan sebagian yang lain tidak. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya ya kita bisa memiliki kebijakan, kita adakan berkelompok dan kita mencampur antara peserta didik yang memiliki kelebihan juga kelemahan tadi sehingga akan saling mengisi. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Kemudian langkah selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Kemudian yang terakhir adalah hasil diagnostik menjadi data, informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, kenapa saya lebih suka menggunakan Google Form? Karena angket di dalam Google Form ini hasil diagnostiknya ini langsung terlihat ya, misalnya berapa persen yang memiliki gaya belajar menggunakan audio visual atau mungkin bisa lebih senang menggunakan project dan seterusnya. Nah, ini langsung terdata ya, ada presentasinya, namanya juga jelas ya, bisa langsung kita ini analisis hasilnya. Kemudian waktu pelaksanaan, pendidik dapat melaksanakan asesmen diagnostik itu sesuai dengan kebutuhan, misalnya pada awal tahun, pada awal lingkup materi, kemudian sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Jadi kita bisa pilih salah satunya. Tidak selalu setiap pertemuan kita mengadakan analisis asesmen diagnostik ya, tentu ini tidak efektif. Kita hanya perlu mungkin kita persingkat saja di awal tahun, kita ingin
mengetahui karakteristik siswa. Kemudian catatannya, pendidik diberi keleluasaan untuk menentukan instrumen asesmen sesuai dengan karakteristik, kompetensi, dan tujuan asesmen. Contoh tahapan asesmen diagnostik ini dapat digunakan untuk asesmen pada awal tahun pelajaran, untuk sebelum dan menyusun modul mandiri. Nah, untuk asesmen pada awal lingkup materi, itu contoh tahapan ini dapat disederhanakan menjadi tahap 1, 2, 3, 5 ya, dan 6. Tahapan 4 itu bisa dilewatkan. Nah, ini bisa dilewati Bapak dan Ibu. Kemudian tahap yang ketiga adalah mengembangkan modul ajar. Dalam mengembangkan modul ajar, tujuan pengembangan modul ajar itu sendiri harus kita pahami. Tujuan pengembangan modul ajar adalah mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Nah, modul ajar ini dikembangkan harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama adalah esensial atau pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran itu melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks ya, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Kemudian berikutnya adalah harus relevan dan kontekstual, artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan teks di waktu dan tempat peserta didik berada. Kemudian yang selanjutnya adalah berkesinambungan. Ini keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, kita bisa menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, pendidik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, menganalisis asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai itu apa. Kemudian, memilih tujuan pembelajaran dari alur tujuan pembelajaran ya, berdasarkan capaian pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang kelima, merencanakan jenis ya, teknik dan instrumen asesmen. 6. Menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang ditentukan. Yang ketujuh, pendidik dapat menentukan komponen-komponen yang esensial sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kedelapan, mengelaborasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan komponen esensial. Nah, kemudian modul siap untuk digunakan. Jangan lupa selalu mengadakan evaluasi dan pengembangan modul ya. Dari mana ya? Untuk ini modul sebelumnya itu dan evaluasi itu bisa digunakan untuk mengembangkan ya. Artinya tidak ada stagnan di situ, harus ada evaluasi dan juga pengembangan. Kemudian yang keempat adalah penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran paradigma baru itu berpusat pada peserta didik. Karena itu, pembelajaran ini disesuaikan dengan tahapan perencanaan dan karakteristik peserta didik. Bagaimana cara pendidik melakukan hal tersebut? Nah, dalam melakukan penyesuaian pembelajaran, langkah umumnya adalah yang pertama, aktif ya, mencari dan mendengarkan pendapat, pertanyaan, sudut pandang, aspirasi dari peserta didiknya. 2. Membuka kesempatan untuk mengeksplorasi diri dan dunia dengan memberikan pertanyaan dan tugas terbuka. 3. Memberikan pertolongan dan juga tantangan bagi peserta didik yang membutuhkan. Kemudian memberikan umpan balik dan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik kepada diri sendiri dan satu sama lain, melibatkan peserta didik untuk mengambil keputusan untuk apa, mengapa, bagaimana mereka belajar. Nah, peserta didik berlaku sebagai kolaborator dalam komunitas belajarnya, mengkomunikasikan ekspektasi dan dengan jelas kepada peserta didik, pemahaman yang ingin dipelajari, keterampilan yang ingin dimiliki, dan profil pelajar yang dituju. 7. Membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik agar saling menghormati dan membangun rasa percaya dengan satu dengan yang lainnya. Membangun rutinitas keseharian dengan membiasakan budaya positif
dan konsisten menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, yang kelima adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Nah, beda ya antara asesmen diagnostik dengan asesmen formatif dan sumatif. Kita harus tahu dulu ya prinsip asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran ya. Ini yang berbeda ya. Kalau dulu kita lebih suka mengasesmen itu di akhir, sehingga sudah tidak dimungkinkan lagi untuk memfasilitasi pembelajaran kita. Artinya karena tes atau asesmen ini dilangsungkan di akhir pembelajaran, maka tidak ada proses perbaikan, evaluasi. Kemudian langkah ini untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, sedangkan pada perencanaan asesmen yang dalam paradigma pembelajaran baru ini, asesmen itu harus terpadu. Ya, kemudian yang kedua, asesmen itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif menjadi tujuan pembelajaran. Nah, asesmen sendiri dirancang harus secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. 4. Laporan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Kemudian hasil asesmen itu digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sehingga nanti pemberian hasil belajar Bapak dan Ibu tidak harus berupa raport ya. Tetapi Bapak dan Ibu bisa melaporkan hasil pembelajaran Bapak dan Ibu yang pada masing-masing mapel itu juga kepada orang tua. Misalnya bisa berupa portofolio ya hasil belajar. Kemudian jenis, karakteristik, dan fungsi asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jenis asesmen itu sesuai fungsinya menyangkut asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Selama ini pelaksanaan asesmen itu cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar siswa. Nah, ini yang harus dirubah Bapak dan Ibu. Hasil asesmen itu nantinya harus bisa dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran, sehingga tidak mungkin dilakukan hanya dengan asesmen sumatif ya, atau assessment of learning. Nah, di sini asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning itu adalah berupa asesmen untuk refleksi proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Ya, kemudian asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning itu nantinya bisa digunakan untuk perbaikan ya, berfungsi sebagai asesmen formatif. Kemudian untuk assessment of learning itu fungsinya adalah untuk asesmen sumatif atau asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, perbedaannya jelas ya. Perbedaan antara assessment as dan for learning adalah assessment as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif ya dalam kegiatan asesmen. Nah, peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri itu disebut self assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Kemudian dalam assessment as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal.
Nah, ini ya. Kemudian kita harus tahu juga tentang paradigma asesmen. Perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif itu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset ya. Terpadu, keleluasaan dalam menentukan waktu asesmen, kemudian keleluasaan dalam menentukan jenis asesmen, keleluasaan dalam menggunakan teknik dan instrumen asesmen, keleluasaan dalam menentukan kriteria, ketercapaian tujuan pembelajaran, keleluasaan dalam mengolah hasil asesmen. Yang terakhir adalah keleluasaan dalam menentukan kriteria kenaikan kelas. Nah, contoh perencanaan dan pelaksanaan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Nah, gambarannya adalah sebagai berikut ya. Ini adalah asesmen dalam pembelajaran paradigma baru. Langkah yang pertama adalah gunakan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun, kemudian identifikasi tujuan pembelajaran yang menjadi kompetensi yang diinginkan. Misalnya menyajikan, menggeneralisasi, membandingkan, memperkirakan, mengukur, mengobservasi, dan lain-lain. Misalnya kita tahu ya tujuan pembelajaran kelas 3 dalam satu semester ini adalah ini ya. Ini merupakan capaian pembelajaran yang sudah nanti kita ambil ya. Jadi capaian pembelajaran ini. Kemudian di sini ada menyangkut profil pelajar Pancasila. Misalnya kita pilih 2, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang kita pandang paling sesuai ya, selaras dengan capaian pembelajaran. Kemudian langkah yang berikutnya adalah identifikasi bentuk asesmen yang hendak dilakukan untuk mengukur pembelajaran secara formatif maupun sumatif. Nah, ini Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang tertera dapat diturunkan ke dalam beberapa aktivitas pembelajaran. Ya, misalnya ya dari ini ya diturunkan ya menjadi aktivitas belajarnya itu permainan mengurutkan dengan kartu bilangan. Dan aktivitas yang kedua adalah menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar membandingkan nilai tempat. Ini untuk sumatif 1 ya, tes 1 nilai tempat bilangan cacah 12 jam itu ini tujuannya ya. Ini aktivitas 1 itu adalah contoh dari formatif ya, dilakukan setiap aktivitas pembelajaran. Ini contoh 2 formatif menggabungkan 2 aktivitas pembelajaran, yaitu aktivitasnya adalah pembulatan terhadap harga barang yang telah dibeli untuk kesesuaian nilai yang ditentukan. Nah, sedangkan untuk sumatif itu ini ya, sumatif itu untuk ini sumatif 1 ini untuk mengukur keliling ini ya. Ini kemudian ini yang kedua. Ini bisa nanti ini yang pertama ini bisa berupa tes, yang kedua sumatifnya itu berupa proyek ya, misalnya mengukur panjang dengan satuan baku. Kemudian sumatif yang ketiga tes lagi. Kemudian yang keempat itu bisa berupa kinerja ya, menyelesaikan. Kemudian sumatif yang kelima itu bisa berupa produk. Nah, diulangi lagi ya.
Nah, jadi ini ada tes sumatif dan juga tes formatif. Ya, dalam sumatif, tes sumatif ini bisa berupa tes, bisa berupa proyek, bisa berupa kinerja, atau bisa berupa produk. Nah, sedangkan di tes formatifnya itu ini ya, aktivitas berupa aktivitas ini observasi, kemudian yang ini itu aktivitasnya itu tes formatif, contoh formatif yang kedua itu ini ya. Nah, asesmen formatif dapat dilakukan pada setiap aktivitas pembelajaran atau hanya pada satu aktivitas pembelajaran yang relevan. Jadi artinya meskipun kita ini ya, tapi kita bisa nanti dalam setiap aktivitas atau hanya satu aktivitas pembelajaran yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah buat instrumen asesmen formatif dan sumatif ya, untuk memperjelas tadi ya. Itu yang jelas, jika asesmen itu berupa kinerja, pendidik dapat membuat instrumen dalam bentuk rubrik. Seperti ini ya. Rubriknya seperti ini. Misalnya tadi ya, kesesuaian penggunaan uang dengan nilai tempat ya. Misalnya belum mampu berarti skornya 1 sampai pada skor yang paling tinggi yaitu 4, bisa menyusun uang dengan nilai tempat disusun secara tepat. Ini ya. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu bisa mempelajari lebih lanjut ya. Di sini nanti kita akan mempersingkat durasi, kita langsung saja. 4 adalah pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut ya, dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik ya, bisa kinerja, produk, proyek, portofolio, dan lain-lain. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan, anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, pelaksanaan sumatif itu harus memperhatikan hal berikut ya. Sumatif itu dilakukan pada akhir lingkup ya. Kemudian pendidik dapat menggunakan berbagai teknik ya, bisa portofolio, performa kerja, dan seterusnya. Ini sama. Hasil sumatif dapat ditindaklanjuti memberikan umpan balik. Jadi intinya ketika kita mengadakan sumatif seperti ini, itu menyatu ya dalam pembelajaran, sedangkan ini nanti di akhir. Kemudian yang kelima adalah mengolah hasil asesmen. Alternatif pertama, mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapot, sehingga seluruh hasil asesmen formatif dan sumatif itu berupa angka diolah jadi nilai akhir. Alternatif yang kedua, mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapot. Hasil formatif itu berupa angka dan hasil sumatif diolah menjadi nilai akhir. Data berupa narasi kualitatif ya, digunakan sebagai deskripsi capaian pembelajaran dalam nilai rapot. Alternatif yang ketiga itu mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapot. Nah, kemudian jadilah sajian nilai rapot. Nah, tentunya berdasarkan kriteria tadi ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu, semoga penjelasan sederhana dan masih memiliki banyak kekurangan ini memiliki manfaat untuk Bapak dan Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.